Halo MotoGP lovers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Sirkuit Mandalika bakal diresmikan Jokowi 12 November mendatang. Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 12 November mendatang. Hal tersebut diumumkan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah lewat unggahan di media sosial pribadinya. Selain meresmikan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok Tengah tanggal 12 November ini, insya Allah Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi akan meresmikan juga bendungan Bintang Bano di KSB, tulis Zulkifli Mansyah di Twitter. Selain akan membantu pangeran di KSB, bendungan Bintang Bano ini akan menjadi destinasi wisata yang sangat indah. Sirkuit Mandalika diproyeksikan jadi tuan rumah seri terakhir World Superbike atau WSBK Indonesia pada 19-21 November 2021. WSBK Indonesia di Mandalika bakal jadi penentu persaingan juara antara Jonathan Rea dan Toprak Prescott Jogle. Persiapan penyelenggaraan balapan pamungkas WSBK di Mandalika ini pun disebut telah mencapai tahap final. Lintasan balap telah selesai dalam pengerjaan dan tribun untuk penonton juga telah terpasang. Setelah sukses menggelar WSBK Indonesia 2021, sirkuit Mandalika resmi jadi seri kedua dalam jadwal MotoGP 2022 yang telah dirilis pada Kamis 7 Oktober. MotoGP 2022 akan berlangsung sebanyak 21 seri yang akan dilangsungkan mulai Maret hingga November. Dalam kalender MotoGP 2022 terdapat dua seri baru, yaitu Indonesia dan Finlandia. Sirkuit Mandalika Lombok Indonesia akan menggelar seri kedua MotoGP musim depan pada 20 Maret 2022. Di sisi lain, sejarah sirkuit Mandalika siap jadi tuan rumah MotoGP 2022. Mandalika merupakan kawasan wisata yang berada di bagian selatan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mandalika menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 52 tahun 2014 dan sudah diresmikan sejak 2017 yang lalu. Kawasan wisata ini tidak hanya mempunyai pesona pantai dan laut mempesona. Mandalika memiliki luas tanah sebesar 1.030-an hektar serta menghadap Samudra Hindia hingga dapat menjadi kawasan wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB yang potensial. Nama Mandalika sendiri berasal dari seorang tokoh legenda, yakni Putri Mandalika yang dikenal mempunyai paras cantik dan menawan. Setiap tahunnya masyarakat Lombok Tengah merayakan upacara Bau Nyale atau ritual mencari cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika. Dengan adanya upacara ini bisa menarik wisatawan lokal maupun internasional. Tidak heran banyak yang menilai Mandalika dapat menjadi The New Bali. Perlu diketahui KEK Mandalika adalah proyek lama yang dirancang pada era Soeharto saat Direktur Jenderal Pariwisata jabat oleh Job Ave. Di tahun 1989, pemerintah menunjuk BUMN LTDC atau Lombok Tourism Development Corporation sebagai pelaksana proyek KEK Mandalika ini. Pengembangan proyek tersebut mencakup area 1.175 hektar di pantai selatan Pulau Lombok yang mempunyai garis pantai sepanjang 9 km di Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah. Namun proyek ini mengalami masalah pendanaan. LTDC pun dinyatakan bangkrut di tahun 1998. Asetnya diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Pengembangan KEK Mandalika kembali dilanjutkan di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada tahun 2011, SBY meresmikan kawasan pariwisata Mandalika dengan dana sekitar 27 triliun rupiah. Saat itu beberapa investor nasional seperti MNC Group melalui PT Global Land Development ingin berpartisipasi di Mandalika dan berencana membangun sirkuit Formula One, taman terpadu, dan lainnya. Selain itu ada Global Group yang juga ingin berpartisipasi dan berniat membangun beberapa fasilitas dengan teknologi ramah lingkungan, mulai dari pengolahan limbah, solar system, dan lainnya. Bahkan, Global Group juga ingin membangun resort mewah di Mandalika. Tidak hanya itu, ada investor nasional lain yang juga berminat berpartisipasi. Raja Wali Group melalui PT Canvas Development ingin membangun villa dan hotel termasuk resort premium. Namun sayangnya kawasan pariwisata Mandalika yang sudah diresmikan menemui beberapa kendala, termasuk pembebasan lahan. SBY tetap kekeh membangun pariwisata di Mandalika. Di tahun 2014, beliau menerbitkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2014 tentang kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang sudah disinggung sebelumnya, dengan harapan pengembangan pariwisata di Mandalika tetap berjalan. Setahun kemudian pengembangan pariwisata ini dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah pun bergerak cepat. Mengenai masalah pembebasan lahan langsung diantisipasi melalui instruksi Presiden atau Inpres. Pembangunan KEK Mandalika dilanjutkan kembali yang kemudian diresmikan oleh Presiden.
yang meminta pihak pengelola Mandalika untuk membuat aturan kontrak yang jelas dengan investor. Pertamina bagi-bagi tiket gratis nonton World Superbike di Mandalika. PT Pertamina Patraniaga bagi-bagi tiket gratis nonton World Superbike 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan. Ada challenge, kuis, tukar poin, atau aktivitas yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan bagi yang beruntung akan kami daftarkan sebagai salah satu penonton, kata PJS Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Irto Ginting dalam keterangannya di Jakarta. Pihaknya menyediakan Reels Challenge pada periode 1-7 November 2021. Komunitas atau klub otomotif dapat membuat video kreatif Reels Instagram bertemakan kenapa harus pakai Pertamax Turbo atau oli Enduro dengan menunjukkan aplikasi My Pertamina atau botol oli Enduro dan tag akun media sosial @mypertamina, @pertamaxseries.id, dan @sahabatenduro.id. Masyarakat dapat mengikuti live quiz di Instagram pada 8 November 2021 bersama Bahas Mandalika, bersama Motomobi, dan Den Dimas dengan syarat harus menyimpan bukti transaksi pembelian Pertamax Turbo dan oli Enduro. Selain itu, pengguna My Pertamina juga punya kesempatan menukarkan poin dengan tiket nonton balap motor di sirkuit Mandalika pada 1-9 November 2021. Masyarakat juga mendapatkan kesempatan mendapatkan tiket gratis nonton balap motor di sirkuit Mandalika dengan datang dan mengikuti aktivitas pada gerai Pertamina dalam acara GIIAS pada 11-12 November 2021. Sekedar informasi, tiket WSBK dijual mulai dari harga Rp795.000 hingga Rp2,82 juta, belum termasuk pajak. Tiket berlaku untuk menonton selama 3 hari, 19-21 November. Harga tiket ditentukan berdasarkan lokasi duduk atau tribun penonton saat penyelenggaraan ajang WSBK. Dalam pernyataan pers pada Kamis, harga tiket termurah untuk WSBK berada dalam kisaran Rp795.000 sampai Rp995.000 untuk standar grandstand atau tribun yang berada di dekat tikungan 15 dan 17. Sementara tiket untuk West Grandstand berkaitan dengan tikungan 15 dihargai Rp1.395.000. Kemudian bangku main grandstand yang berada di dekat tikungan 1 dan tikungan 16 ditawarkan dengan harga 1,8 juta sampai 2,3 juta rupiah. Sedangkan premier grandstand yang berlokasi menghadap gate start dan finish tiket dijual dalam kisaran 2,6 sampai 2,8 jutaan rupiah. Penyelenggara juga telah menyiapkan kategori Hospitality Suites yang terdiri atas 2 kelas, yaitu Premier Class yang dibanderol 19,5 juta rupiah dan Deluxe Class dengan harga 14,9 juta rupiah yang berlaku untuk 3 hari. Premier Class berlokasi di lantai 2 pit building, sehingga memudahkan penonton berinteraksi dengan pembalap, sedangkan pemegang tiket Deluxe Class menempati VIP Village yang berkaitan dengan pedok sirkuit. Sebanyak 25.000 tiket yang tersedia untuk WSBK dapat dibeli mulai 23 Oktober 2021. Pesanan tiket dan hotel di Lombok penuh jelang World Superbike di sirkuit Mandalika. Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Nusa Tenggara Barat, Dewantoro Umbu Joka mengungkapkan pemesanan tiket paket-paket wisata termasuk hotel di Lombok menjelang perhelatan World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika pada 19-21 November sudah penuh. Sudah full booking, baik tiket pesawat maupun hotel penuh, ujar Umbu dilansir dari Antara Rabu 3 November 2021. Sejak pemesanan tiket menonton WSBK dibuka, jumlah permintaan untuk berwisata ke Lombok memang meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya pemesanan kamar hotel melalui sejumlah aplikasi di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat maupun Kota Mataram. Cuma kepastian full booking ini baru kelihatan pas H-4 atau H-3 menjelang WSBK. Namanya juga booking boleh-boleh saja, tapi dengan adanya WSBK, permintaan ke Lombok itu tinggi, ucapnya. Meski demikian, Umbu mengaku khawatir ketersediaan kamar hotel di Lombok belum bisa menampung jumlah wisatawan yang akan hadir menonton. Saat ini yang jadi masalah itu kita masih kekurangan kamar hotel dan transportasi. Contoh pas kita menjadi tuan rumah beberapa kegiatan nasional beberapa tahun lalu, selalu yang jadi soal itu kamar hotel dan kendaraan yang masih belum mencukupi, terangnya. Namun, terlepas dari kekurangan kamar dan transportasi, pihaknya optimis pelaksanaan WSBK di Lombok tetap semarak. WSBK diketahui akan digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 19-21 November mendatang. Sejumlah alur protokol kesehatan bagi penonton termasuk tim official telah disiapkan. Seluruh pihak yang terlibat wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Bagi penonton yang membeli tiket secara online, wajib melakukan pemindaian aplikasi Peduli Lindungi. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa penonton telah melaksanakan 2 kali vaksin COVID-19 dan memiliki hasil swab antigen 1 kali 24 jam
atau PCR 3 kali 24 jam negatif COVID-19.